Hai guys, balik lagi sama gue Risa Florendo. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? Jadi di video kali ini gue mau nge-review whip foam. Whip foamnya ini dari Senka. Ini pertama kalinya gue nge-review produk dari Senka. Untuk facial foamnya gue pilih yang Senka Perfect Whip Facial Foam. Buat kalian yang udah penasaran sama produknya kira-kira seperti apa, tonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat di like dulu video ini dan juga di subscribe channel gue ini. Dan nyalain juga loncengnya supaya kalian bisa update terus video terbaru dari gue. Yuk kita langsung masuk ke reviewnya kau. Jadi guys, waktu itu gue lagi cari produk apa nih yang bakal gue review dan gue bingung. Nah, di sini gue pilih produk dari Senka karena gue lihat beauty vlogger pernah pakai si Senka ini. Dan setelah gue cari, ternyata dia itu klaim kalau si Senka Perfect Whip ini facial foam nomor 1 di Jepang. Makanya gue makin penasaran. Sebenarnya udah agak lama sih gue pengen nge-review dia. Tapi karena gue baca dia whip, sedangkan jenis kulit gue ini normal to dry skin, yaitu jenis kulit yang biasanya nggak cocok pakai whip. Karena whip itu biasanya mengangkat minyak dengan maksimal gitu. Sedangkan di kulit wajah gue ini nggak terlalu banyak minyaknya. Tapi karena gue penasaran, oke lah gue coba, katanya dia bisa melembabkan juga. Jadi gimana nih kira-kira, bikin gue penasaran banget. Oke, seperti biasa gue akan bahas dulu dari packagingnya. Untuk packagingnya yang Perfect Whip ini warnanya lebih ke biru metalik ya, atau biru apa ya namanya. Pokoknya warnanya biru. Waktu kalian beli ini tuh tanpa box gitu. Jadi ya cuma langsung model tube kayak gini. Untuk isinya gue pilih yang 50 gram. Jadi karena gue coba dulu, gue cari produk yang terkecil gitu karena takutnya nggak cocok bakal sayang-sayang gitu. Terus untuk facial foamnya ini udah register by BPOM ya, jadinya aman. Jadi Senka ini adalah produk import karena tulisannya ini tulisan Jepang ya, made in Japan. Jadi dia ada tambahan kayak tulisan di sini, stiker-stiker gitu. Itu menandakan kalau dia ini produk import gitu. Untuk di kemasannya kayak gitu aja. Model tutupnya dia model tutup yang diputar kayak gini. Tuh. Dan kemarin pada saat gue dapetin ini, dia tanpa ada seal aluminium foilnya gitu. Jadi langsung aja bisa dipakai. Sekarang kita langsung bahas aja kali dari kandungannya ya. Karena ini produk impor, jadi kayaknya nggak banyak yang dia cantumin di sini. Untuk ingredientsnya di sini gue baca ada alkoholnya, masih ada alkoholnya di urutan lumayan atas ya, tapi di baris kedua. Jadi ya sedang-sedang menurut gue sih. Kandungannya ini dia mengandung white cocoon essence, white cocoon. Yang gue cari itu cocoon itu artinya kayak kepompong gitu ya, jadi kepompong putih, essence dari kepompong putih. Dan dia juga ada double hyaluronic acidnya, jadi bagus biasanya tuh untuk menghidrasi kulit hyaluronic acid itu, dan juga bisa melembabkan kulit. Harusnya sih pas untuk jenis kulit kering kayak gue gini ya. Untuk manfaat dari kedua kandungan tadi, dia ini bisa membersihkan kulit dari sisa-sisa kotoran, debu, dan makeup. Terus juga bisa mengangkat minyak secara maksimal dan juga bisa melembabkan kulit. Jadi ada 3 manfaat dari kedua kandungan tadi. Dan untuk lemnya sendiri, karena dia ini whip, pastinya harusnya dia itu punya busa yang banyak, terus juga pekat dan besar gitu. Jadi seperti kayak di gambarnya nih, ada bulatan putih gitu, itu melambangkan dia whip gitu. Biasa sih gue kalau whip, muka gue tuh langsung kayak kering gitu. Untuk kandungan dan juga manfaat udah gue sebutin semua, terus juga packaging juga udah gue sebutin. Sekarang gue mau kasih lihat tekstur dari facial foamnya ini, atau whip foamnya ini. Nah, dia warnanya putih tapi bukan yang model pekat banget gitu. Dia masih agak creamy, nggak yang putih banget tuh. Tapi kalau kayak gini, ini menandakan nantinya bakal banyak busa gitu. Kalau teksturnya menurut gue ini hampir kayak facial wash gitu, karena dia nggak yang terlalu pekat banget kayak whip foam dari Pond's gitu. Dia bener-bener lebih pekat daripada ini. Kalau ini menurut gue masih lumayan agak mirip-mirip facial wash atau facial foam biasa. Untuk wanginya ini soft banget, wanginya menurut gue sih enak, tapi gue nggak tahu ini wangi apa. Yang jelas pokoknya dia wangi, dan berarti dia ada parfumnya ya harusnya. Tuh bener, dia ada fragrance-nya di urutan tengah-tengah, berarti lumayan banyak ya fragrance-nya. Oke, sekarang kita langsung cobain aja. Kebetulan gue udah double cleansing tadi, jadi ini tinggal pakai facial wash atau cuci muka aja.
Tapi gue mau beresin dulu poninya supaya dia tidak mengganggu. Nah, gue sengaja ikat rambut sih supaya kayak lebih gampang gitu untuk pakai facial washnya. Sekarang kita langsung cobain aja. Sebelumnya gue mau basahin dulu wajahnya. Ini udah bersih, udah double cleansing ya, karena gue harus membersihkan sisa-sisa skincare di pagi hari tadi gitu. Menurut gue double cleansing itu bagus banget ya buat mengangkat kotoran lebih maksimal. Jadi nggak cukup dengan facial wash aja atau facial foam aja, harus double cleansing. Nah ini dia. Sekarang gue akan pakai, karena ini whip foam, gue pakainya sedikit aja, tapi kebanyakan. Gue pakai segini aja. Ini gue mau busain dulu di tangan karena dia whip. Gue pengen lihat seberapa banyak whipnya. Tapi karena ini di studio, gue cuci mukanya bukan di kamar mandi, jadi pastinya dia nggak akan banyak busanya kayak kita lagi di kamar mandi gitu loh. Nah nih kalian bisa lihat sampai putih banget kayak gini. Ini menandakan dia banyak banget busanya. Super pekat dan whip banget. Wanginya enak, soft. Nah ini kalian bisa lihat kan, foamnya walaupun nggak gue tambahin air masih banyak banget di wajah. Dan sekarang gue akan bilas di belakang supaya lebih maksimal lagi bersihinnya. Nanti gue akan balik lagi. Dan ini wajah gue yang udah gue bilas. Sekarang gue mau keringin dulu wajahnya. Dan ini wajahnya yang udah gue keringin pakai lap tadi, jadi gue tap-tap aja, jangan digosok-gosok wajahnya. Jadi pada saat gue pakai ini busanya banyak banget. Pas pakai di bawah wajah, wanginya ini, aromanya ini nggak yang terlalu nyengat banget, hampir kayak nggak ada baunya. Jadi wanginya soft banget dan bikin seger aja gitu di wajah. Terus kayak biasa aja sih, rasanya kayak kita pakai cuci muka biasa aja. Busanya juga banyak, busanya juga lembut dan banyak. Kalau kita tambah air lagi dia makin banyak lagi. Dan ini wajah gue yang udah gue diamkan kira-kira 1 menitan sih, nggak lama-lama banget. Setelah cuci muka pakai facial foam atau whip foam dari Senka Perfect Whip ini, kalian bisa lihat wajahnya jelas lebih bersih dari sebelumnya. Lebih cerah juga. Terus di sekitar hidung gue masih kelihatan glowing, masih ada kilap-kilap glowing, dan ini pastinya bukan minyak. Terus setelah pemakaian juga wajah gue tuh jadi kayak seger gitu rasanya. Ntar gue mau sisir alis dulu kayaknya, tadi kena air. Pokoknya setelah cuci muka rasanya segar, terus kulit wajahnya juga lebih bersih, lebih rileks juga. Terus dia juga menurut gua nggak kaku sama sekali ya di wajah. Terus pas gue pegang gini juga kayaknya masih ada sisa-sisa lembab di sini. Jadi walaupun dia whip, nggak bikin muka gua tuh kayak ketarik kaku kayak gitu. Terus di sini juga gue lihat nggak yang terlalu kering banget, nggak yang kering banget kayak pakai whip yang parah yang bikin kulit gue makin kering gitu. Dia nggak begitu sama sekali. Gue ngerasa sih kayak pakai facial wash aja gitu. Jadi bener-bener kayak bukan pakai whip foam gitu. Dan gue itu udah pakai produk ini selama 2 minggu pemakaian, jadi lumayan lama, atau semingguan ya, kayak 2 minggu kurang, tapi hampir banget 2 minggu pemakaian. Tapi itu nggak totali gue pakai selama 2 minggu. Jadi seminggu gue pakai itu kayaknya gue ngerasa muncul jerawat di sekitaran wajah gue. Kalian bisa lihat, mungkin kalau kalian yang biasa nonton video gue jarang banget ada jerawat yang di sini nih, sebelah kanan, sebelah kiri kanan. Sebelah kanan ini gue jarang banget yang namanya jerawatan di pipi, itu gue jarang banget. Dan ini waktu itu tuh gede, ini kalian bisa lihat tuh bekasnya hitam. Ini juga mulai muncul lagi. Terus di sini, ini makin banyak. Gue kayak agak kesel juga sih, karena bekasnya ini model yang hitam-hitam gitu loh. Tuh, bekasnya modelnya yang hitam-hitam gitu. Karena ini tuh biasanya pipi gue tuh jarang banget yang namanya jerawatan gitu. Terus di bawah sini juga ada jerawat, dan dia tuh kayak jerawat di jidat sini loh. Jadi dia muncul, hilang, kayak bikin kesel gitu. Terus dia juga jerawat yang tipe gede gitu, bukan jerawat yang beruntusan kecil kayak bisa dipites-pites gitu. Ini jerawatan yang nantinya bakal berbekas dan hitam gitu loh. Tuh kalian bisa lihat ada beberapa lah di sini ya. Terus di sini, kalau ini kayak sisa bekasnya aja tuh, lama banget hilangnya.
Jadi seminggu pemakaian numbuh jerawat di sini, sini dan sini. Di sini kayaknya malah nggak ada gitu. Biasanya gue kalau sensitif itu ada jerawat di sekitaran jidat dan alis gitu. Tapi gue pikir nih aman-aman aja, nggak tumbuh jerawat gitu kan. Gue terusin lagi, ternyata kok ini kayak meradang, kempes meradang. Gue udah kayak feeling gak enak gitu. Jadi gue stop pemakaiannya. Seminggu gue pakai facial foam yang gue biasanya cocok. Nah setelah seminggu jerawatnya ini langsung kering dan jadi kayak koreng-koreng gitu, kayak pengen kita kletek-kletek gitu, tahu kan maksudnya? Jadi kayak bisa dikelupas gitu, nanti dia numbuh lagi, kering lagi, dikelupas lagi gitu. Gue orang yang agak gemes sih sama yang namanya jerawat gitu, kayak pengen digaruk-garuk gitu. Sebenarnya sih nggak boleh ya, tapi nggak tahu kenapa gue tuh kayak yang tipe gemes gitu loh kalau ada jerawat yang kalau dipegang ini kasar tuh kayak pengen gue copot gitu. Dan di sini nih, setelah gue pakai facial foam yang gue bilang tadi, facial foam biasanya gue pakai dan gue cocok, itu jerawatnya kempes. Dan gue ngerasa udah mulai membaik. Kayak di minggu-minggu ini, wajah gue tuh lagi yang nggak banget gitu, lagi banyak bermasalah sama jerawat gitu. Nggak tahu kenapa. Terus juga gue penasaran nih, masa sih karena facial foam atau karena whip foam ini? Tapi emang ya gue jarang banget yang namanya jerawatan gara-gara pakai facial foam. Kayaknya gue segala macem facial foam atau whip foam itu cocok-cocok aja. Cuma bedanya itu kaku, ketarik atau enggak gitu aja sih. Jarang yang kalau pakai facial foam terus gue jerawatan. Dan gue pakai lagi ini kira-kira 3 harian dan dia ternyata ini tuh langsung kayak matang lagi gitu jerawatnya di samping sini. Terus di sini juga nih, nah ini kan matang kan, kalian bisa lihat ini setelah gue pakai si Senka ini 3 hari gitu. Jadi gue kayaknya nggak cocok sama si Senka ini. Gue juga nggak tahu kandungan mana yang bikin gue nggak cocok. Biasanya sih gue sama kandungan yang asid-asid terlalu tinggi itu kulit gue agak nggak kuat gitu, dia agak sensitif gitu. Dan ini gue baca banyak sekali asid-asidnya, lauric acid, citric acid. Asid itu sebenarnya artinya apa sih? Gue mau cari dulu ya sebentar. Asam. Nah, kayaknya gue nggak cocok sama tipe-tipe yang asam gitu, kayak vitamin C kan asam juga ya. Maksudnya kayak di wajah tuh kayak keras gitu. Dan gue tuh kayak nggak cocok sama model-model skincare yang banyak mengandung asam-asam, salicylic acid lah, hyaluronic acid. Tapi kalau sedikit kandungannya masih kayak kuat aja gitu. Tapi kalau udah mulai agak banyak, itu biasanya gue memang nggak kuat tuh. Banyak banget myristic acid, stearic acid, ada alkohol juga, terus lauric acid, citric acid, hyaluronate. Jadi itulah yang bikin gue kayaknya mungkin nggak cocok sama si Senka ini. Sayang banget ya. Tapi sekali lagi ya guys, kalau yang belum cocok di gue belum tentu juga itu nggak cocok di kalian gitu. Jadi karena jenis kulit kita berbeda, terus juga mungkin air di rumah kalian berbeda atau cuaca di rumah kalian berbeda. Pokoknya nggak semua yang misalnya kalian kira-kira sama nih kayak gue, kering terus sensitif, terus mungkin gue nggak cocok juga. Tapi itu biasanya beda juga gitu, karena kadar udara di rumah gue sama kadar udara di rumah kalian juga beda. Terus aktivitas kalian sama aktivitas gue juga beda. Kandungan keringat kalian sama kandungan keringat gue juga pastinya akan berbeda gitu. Jadi belum tentu ya. Jadi kalian wajib coba dulu gitu kalau misalnya penasaran gitu mau beli. Tapi kalian jangan lupa tandain kandungan mana yang biasanya bikin kalian itu jerawatan. Kalau gue kayaknya yang mengandung asid-asid itu kayak udah gue tandain, gue kayak kurang cocok sama yang mengandung asid itu. Dan sekarang gue mau infoin berapa harganya. Pasti kalian udah penasaran banget berapa sih harganya. Jadi gue beli produk ini di Shopee. Ini tuh harganya 32.500. Dan lagi ada harga coret gitu. Gue gak tahu harga coret atau memang diskon. Sekarang nih pada saat ini tanggal 12 Juni 2022 itu harganya 29.000 di Shopee ya. Kalau di tempat lain gue juga belum tahu. Kalau kalian mau beli produk ini nanti gue taruh linknya di DS Box. Kalian bisa tinggal klik aja, jadi nggak usah scroll lagi di Shopee. Atau mau sekedar ngecek diskon juga boleh pakai link yang gue kasih di DS Box. Jadi guys, kesimpulannya kulit gue ya nggak cocok sama si facial foam ini. Bukan facial foamnya yang bikin gue jerawatan, tapi kulit gue nggak cocok sama kandungan yang ada di
whip foam dari SNK ini. Sayang banget padahal dia adalah facial wash atau facial foam nomor 1 di Jepang. Kenapa di gue nggak cocok? Tapi gue lihat review-review lain tuh pada cocok semua. Makanya gue penasaran dan gue beli. Dan ternyata kulit gue memang nggak cocok. Yaitu mungkin karena kandungan asid tadi terlalu banyak gitu. So kayaknya sampai di sini aja reviewnya. Buat kalian yang masih ada pertanyaan bisa tulis-tulis di kolom komentar. Tapi gue minta banget nih kalian sebelum nanya, please nonton videonya sampai habis dulu supaya pertanyaan kalian tuh udah ada jawabannya gitu di video ini gitu. Rata-rata kalian tuh yang nanya itu jawabannya udah gue jelasin di video ini guys. Jadi gue minta kalian tontonnya sampai habis ya, jangan di skip. Terus buat kalian yang mau ada request review apa, boleh juga tulis-tulis di kolom komentar. Buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir, thank you banget, terima kasih banget. Dan gue mau pamit undur diri, semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye-bye.